Halo Sobat Aruna, apa kabar Anda? Senang sekali saya Bogi Satrio kembali menemani Anda di Bincang-Bincang Santai. Dan pada episode kali ini tentunya kita akan berbincang terkait how to be a great public speaker. Di Bincang-Bincang Santai terkait how to be a great public speaker, tentunya kita akan membagi ke beberapa pertemuan begitu ya. Dan berdasarkan buku saya, menjadi Master of Ceremony Professional, yang tentunya dipublikasi oleh, di sini ada Fadli Zone Library ya, yang sekarang menjadi Menteri Kebudayaan, dan tentunya ada ISBN-nya juga, serta berdasarkan SKKNI. Dan Sobat Aruna, menjadi seorang public speaker itu sangat penting, karena public speaking skill itu dibutuhkan di semua profesi. Baik mungkin meskipun dia belum profesional atau belum masuk ke industri profesional, tetapi tetap membutuhkan bagaimana how to deliver presentation, kemudian bagaimana menyampaikan satu pesan dengan efektif dan menarik, dan pastinya dari anak remaja, dewasa, dewasa kemudian yang sudah mulai mungkin mature gitu ya, di atas 40 tahunan, semuanya akan membutuhkan public speaking skill. Baik, dan di episode kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi public speaking adalah menyampaikan pesan ke dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu ya. Jadi kalau tidak ada tujuan itu bukan public speaking ya, adik-adik, tetapi kalau ada tujuannya, misalnya menginformasikan, memotivasi, mempersuasi, kemudian mengedukasi atau menghibur begitu ya, itu ada tujuan untuk public speaking. Tapi kalau tidak ada tujuan namanya hanya oral communication, bukan public speaking. Itu definisi terlebih dahulu. Jadi kita juga harus mengetahui ketika kita masuk ke dalam sebuah kegiatan, aktivitas atau industri, kita harus tahu definisinya begitu ya. Dan setelah itu juga kita harus memahami mengenai plan of action-nya, short term plan-nya sama long term plan-nya. Short term plan-nya apa? Short term plan-nya itu sebelum kita melakukan aktivitas public speaking, kita harus menentukan topik dan tujuan. Kemudian kita juga harus mengumpulkan, memilih, dan memilah informasi yang relevan ya. Jadi jangan sampai misalnya kita menyampaikan satu pesan terkait fashion, tetapi informasi yang kita dapatkan terkait besi tua gitu, jadi nggak ada relasinya gitu ya. Jadi tentunya mengumpulkan, memilih, dan memilah pesan atau informasi yang memang relevan dengan topik yang sudah kita putuskan begitu ya. Kemudian kita juga harus menganalisis audiens. Apakah audiens kita itu punya something like educational background yang baik atau mungkin sesuatu yang memang kita harus bisa mengerti. Seperti I'm sorry to say, ketika kita berbicara dengan uneducated person, kita nggak bisa menggunakan kalimat-kalimat yang complicated gitu ya, karena mereka tidak akan mengerti. Yang salah adalah communicator, bukan komunikan ya. Kemudian kita juga harus bisa menentukan metode. Seperti yang kita ketahui ada beberapa metode di dalam public speaking, yaitu extemporer, impromptu, memorizing ya. Kemudian hal-hal itu juga harus kita camkan dengan baik gitu. Ketika kita tentunya memilih extemporer, berarti kita bisa menggunakan cue card. Tetapi kalau misal memorizing 100% kita harus menghafal. Kalau manuskrip 100% kita harus membaca gitu ya. Dan kalau impromptu adalah spontanitas. Jadi tanpa persiapan kita harus bisa menghandle sebuah acara atau sesuatu yang memang harus kita pandu begitu ya. Jadi ada beberapa metode yang harus kita ketahui dan kita kuasai salah satunya. Yang mana kira-kira kita lebih cenderung menggunakan metode yang mana begitu. Oke, kemudian kita juga harus bisa punya waktu untuk berlatih ya. Jadi ketika kita diberikan tanggung jawab untuk memandu sebuah acara atau kita akan menyampaikan pesan, kita harus berlatih sebelumnya sehingga kita juga harus bisa beradaptasi apakah mic-nya itu one direction ya ataukah mic-nya adalah multi direction, all direction. Jadi ketika kita memakai mic agak ke kanan dikit atau ke kiri dikit suara kita nggak hilang. Tapi kalau misalnya one direction, kita harus benar-benar di depan mulut kita. Jangan sampai kita berbicara tapi suaranya hilang-hilangan. You are not good public speaker if you cannot concern about this, gitu ya. Jadi kita harus concern juga mengenai mic yang kita pakai. Jadi so many things we have to concern ya as a
professional public speaker. Jadi nggak hanya delivering messages in front of public, tapi juga bagaimana kita menguasai banyak devices atau alat-alat dan juga bagaimana mencari data yang baik ya. Itu adalah short term plan-nya. Kemudian long term plan-nya adalah kita harus menjadi pribadi yang sehat. Means begini, adik-adik. Ketika kita mungkin punya satu hubungan yang kurang baik dengan seseorang, tetapi ketika kita masuk ke dalam sebuah dunia profesional, kita harus meniadakan itu semua, ya. Jadi tidak boleh terlihat kita punya personal business dengan salah satu penonton kita atau audiences kita. Berarti kita kurang profesional sebagai seseorang yang memang sedang menyampaikan pesan. Begitu ya. Jadi menumbuhkan pribadi yang sehat itu tidak sensitif, tidak moody, tidak emosional, tidak terganggu gitu konsentrasinya ketika menghadapi sesuatu yang mungkin di luar kontrolnya atau kendalinya ya. Kemudian yang kedua adalah selalu memperluas wawasan, karena biar bagaimanapun misalnya kita bukan seorang pemain badminton ya atau bulu tangkis, tetapi kita bisa menjadi seorang komentator bulu tangkis. Means kita tahu bagaimana cara permainannya, wawasan kita luas mengenai hal itu ya. Kemudian satu lagi kita harus berlatih pada setiap kesempatan. Meskipun kita tidak punya satu acara yang harus kita pandu atau mungkin kegiatan dalam public speaking, tetapi kita harus terus berlatih ya. Meskipun kita tidak dalam kondisi mau di hire atau kita sedang mempersiapkan sesuatu, tapi kita harus continue. Seperti penyanyi juga, penyanyi itu kan ada olah vokalnya ya. Mungkin mereka berlatih seminggu beberapa kali sehingga pitch tingginya tuh mereka selalu bisa capai. Karena kalau tidak berlatih itu akan kesusahan ketika mereka mengolah vokalnya. Sebenarnya sama aja ya antara public speaker sama singer. Karena biar bagaimanapun kita harus mengolah suara kita, intonasi, stomach voice ya. Kemudian mungkin ada vokal act-nya dan lain sebagainya. Nah, itu saja dulu yang akan saya sampaikan. Maksudnya akan saya sampaikan kemudian banyak sekali materi-materi lainnya begitu ya, yang sudah saya sampaikan tadi pendahuluannya mengenai definisi dan juga long term plan, short term plan, yang pastinya gambaran secara umumnya sudah bisa kita pahami, dan nanti setiap episodenya saya akan mengulasnya berdasarkan buku saya, Menjadi Master of Ceremony Profesional. Sampai jumpa, bye-bye.